والأولياء والصالحين والأئمة الراشدين والملائكة المقربين خصوصا أهلنا له الحبيب عبد الله بن شاتر وولده أبو بكر وأبي محمد وحسن وحسن المشاتر والمعلمين والمتعلمين في بطن وخصوصا أهلنا له والحبيب الاسم سلم الجفر وصلهم وفرهم والمعلمين والمتعلمين في مستقبل رب وصلنا أهلنا له الحبيب محمد بن سلم الحفيد وخصوصا أهلنا له الشيخ أبو بكر الخاتم نافع بأسماء الله والعلوم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang pembahasan kita cucu perempuan sudah ya. Cucu perempuan sudah. Ya, cucu perempuan syaratnya dari keturunan laki-laki. Kita lanjut al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung. Saudari kandung. Ya, kalau saudara laki ya. Kalau saudara laki, kalau saudari perempuan ya. Saudari kandung. Kalau saudara laki-laki dapat berapa? Asobah. Ya. Saudara laki-laki, kalau saya meninggal, saya punya saudara laki-laki. Ya, dia ada hak asobah, tapi nanti ada syarat lagi. Begitu kalau perempuan ini pembahasannya. Ya. Saudari perempuan satu orang berhak mendapatkan setengah. Setengah dari mana nih? Setengah dari harta saudaranya yang meninggal. Baik itu saudaranya laki-laki atau saudaranya yang perempuan yang meninggal. Ya. Jadi saudara itu punya hak, ya. Saudara itu punya hak. Saudara punya hak. Berhak berapa? Setengah dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Yang pertama, mayit tidak memiliki keturunan. Itu sudah jelas. Mayit tidak memiliki keturunan. Jika mayit memiliki keturunan laki-laki, maka saudari perempuan mahjub, terhalang oleh keturunan laki-laki. Jika yang meninggal mempunyai anak perempuan 1 orang atau lebih, maka saudari kandung bersama saudari kandung tadi, saudari tadi, dia mendapatkan asobah, ya, mendapatkan asobah dari karena anak perempuan tadi. Contoh, kita buat peta dulu kita. Kalau nggak pakai peta nih, cuma kita bahasnya satu-satu. Duduk terus. Bukan lagi namanya. Namanya begitulah, ganti-ganti. Ini dalam bahasa Indonesia nggak pakai langsung, nggak pakai bahasa Arab gitu ya. Pintu ini. Yang kita bahas ini, yang kita bahas sekarang siapa nih? Ya, siapa dia? Kira-kira nih nama ini. Wati sama Budi. Ya. Yang jadi pembahasan kita adalah Wati, ya. Oh, ada yang kurang? Belum. Nanti ini ya dulu. Ya, ini masih pembahasan kita. Kapan Wati itu bisa dapat setengah? Kemudian yang kedua, Wati bersama keturunan si mayit. Yang ini
1, 2, 3, 4. Ini si mayit memiliki keturunan. Yang pertama sana mayit tidak memiliki keturunan. Siapa yang mayitnya? Hah? Siapa yang menjadi mayit? Iwan bapak. Maaf yuk ya. Kelihatan yuk. Nanti mereng yuk. Yang meninggal Budi. Nah, yang meninggal Budi. Yang pembahasan kita Wati. Yang pertama, Wati bisa mendapatkan setengah hartanya Budi, saudaranya yang meninggal. Yang pertama, syarat pertama, Budi tidak memiliki keturunan. Ini yang syarat pertama. Ya. Kalau dia punya keturunan berarti itu cerita lain sudah. Berarti bukan setengah lagi. Ya. Yang kedua, Budi Waalaikumsalam warahmatullahi tidak memiliki ayah. Artinya ayah mereka sudah meninggal. Oke? Ayahnya mereka sudah meninggal. Mata tahun 2010. Ini 2020. Oke. Kalau dalam kasus seperti ini, maka Wati mendapatkan setengah hartanya siapa? Budi. Karena si Budi tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan. Lain kalau dia punya istri ya, lain pokoknya anunya keturunan. Meskipun si Budi punya istri ya terserah, istri, tapi dia belum punya keturunan. Maka Wati dapat setengah. Oke. Kalau ada bapak bagaimana? Kalau ada bapak, maka Wati mahjub oleh bapak. Jadi yang memahjubkan saudari kandung, ya, saudari kandung dimahjubkan oleh dua orang, siapa? Oleh putra atau anak laki-laki ya, dan ayah. Jadi yang bisa memahjubkan saudari kandung adalah ayah dan anak atau keturunan laki-laki. Dalam kasus ini maka Wati mendapatkan setengah. Ros ini ibunya si Budi dapat berapa? Belum dapat, kita belum masuk ke sana. Kalau dalam kasus ini sepertiga. Dalam kasus ini sepertiga. Itu belum pembahasan kita ya. Belum pembahasan. Yang kedua, posisi saya yang enak nih di sini nih kayaknya nih. Enggak, sini. Nah, sini yang enak nih. Contoh yang kedua, Budi meninggal, Iwan otomatis sudah kan karena dia tahun 2010, ya. Budi 2020. Wati ini ahli warisnya Budi. Tapi karena Budi memiliki keturunan laki-laki, ya, Budi memiliki keturunan laki-laki yaitu putra, maka Wati mahjub, terhalang oleh jaka. Dia mengambil berapa sejaka ini? Jatahnya berapa dari bapaknya? Asobah. Ini sisa, tapi sisa banyak. Ya.
Karena nanti sisa tuh ada sisa sedikit, ada juga sisa sama sekali tidak ada. Habis sudah sisanya. Ya, ini Jaka dapat asobah. Wati terhalang oleh Jaka. Jelas sudah ya? Jelas? Nah, jelas. Ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Karena Budi memiliki keturunan. Oke. Yang ketiga, Budi meninggal, Iwan sudah tahun 2010. Budi tahun 2020. Budi meninggal. Punya anak 2 orang, Jaka dan Rita. Jaka dan Rita. Budi memiliki saudari kandung. Wati dapat berapa? Nggak ada itu apa? Mahjub. Beda kalau yang tidak dapat itu yang seperti apa yang kemarin tuh? Nggak, ada yang kemarin. Cucu perempuan. Hah? Cucu perempuan jika bersama siapa? Putri mayit. Dengan syarat jumlahnya 2 atau lebih. Kalau 1, cucu perempuan dapat 1/6. Ya. Wati ini mahjub. Mahjub dapat siapa? Ada Jaka. Keturunan laki-laki. Si Jaka sama si Rita dapat berapa? Yuk. Jaka sama Rita dapat berapa? Asobah. Anak perempuan jika bersama anak laki-laki, maka anak perempuan mengikuti laki-laki. Asobah. Saudari kandung jika bersama saudara laki-laki, maka saudari kandung ini mengikuti saudari kandung, yaitu saudari kandung apa? Asobah. Jika ada, tapi kalau ada saudari kandung, meskipun contoh umpamanya begini, ada Budi, ada Wati, ada Rudi, ada Rudi, ya. Budi punya anak Jaka sama Rita. Wati sama Budi ini tetap termahjubkan, terhalang oleh siapa? Nah, inilah pentingnya anak laki-laki. Anak laki-laki itu memangkas kanan kiri. Anak laki-laki itu memangkas kanan kiri. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka saudara kita masih berhak dapat. Saudara kita sudah meninggal, mereka punya anak. Mereka punya pun masih berhak anak mereka itu. Saudara kita sudah tidak ada, anak mereka tidak ada. Paman, lari ke paman. Paman tidak ada anaknya paman. Anaknya paman. Ibnu Am, ya? Masya Allah itu. Dia lari ke sana. Ini jika ada anak laki-laki. Baik, contoh yang keempat. Budi meninggal. Dia memiliki 2 orang anak perempuan. Atau 1 orang anak. 1 orang anak perempuan atau 2 orang anak perempuan. Maka saudari kandung ini asobah. Asobah. Ya. Wati ini asobah dikarenakan ada anak perempuan. Ya. Dikarenakan anak perempuan. Yuk tolong kitab yuk. Ya. Ya. Jadi Rita sama Rina dikasih duluan. Hak Rita sama Rina berapa? 2/3. Kalau Rita sendiri? Setengah. Ya.
Assalamualaikum. Bang, minta maaf tadi sore bang. Enggak, anak jaga salim. Enggak apa-apa. Live kan? Live kayak? Oh enggak. Oke, sampai sini? Sampai sini? Ini dulu. Jangan ditambah dulu ini, jangan ditambah dulu. Ya. Jadi ini saudari jika bersama keturunan perempuan, ini jadi saudari jika bersama keturunan perempuan maka saudari itu asobah. Hah? Hah? Kalaupun nanti di sini ada saudaranya laki-laki, ya tetap asobah juga, tapi asobahnya karena saudara laki-laki tadi. Ya? Umpamanya Iwan. Nah, Iwan sama Ros. Kemudian punya anak 3. Budi, Wati. Siapa itu? Anto. Budi punya anak Rita. Kalau kasusnya seperti ini, Wati ini asobahnya karena Anto. Ya, bukan lagi asobah ke sini. Tapi kan asobahnya ke saudaranya. Ya. Ya? Kan saudara mereka asobah semua, langsung asobah. Dihitung nanti ada jumlah kepalanya dihitung. Hitung laki-laki 2, perempuan 1. Oke sampai sini? Siap? Ya. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Ahli waris istri satu orang saudari kandung, satu orang istri ya. Yang ahli warisnya satu orang istri. Yang kedua ahli warisnya satu orang saudari kandung. Yang ketiga paman. Yang kedua itu apa? Saudari kandung. Istri. Saudari kandung 1. Satu istri, satu saudari kandung, satu paman. Yang kedua, seseorang meninggal ahli warisnya suami, ayah, kemudian 2 orang putri kandung. Ketiga, yang berapa? 4. 2 orang saudari kandung. 2 orang saudari kandung. Soal terakhir. Seseorang meninggal ahli warisnya istri. Istri ya. Kemudian 1 orang putri kandung. 1 putri. Yang ketiga 2 orang saudari kandung. Selamat menyelesaikan. Selamat mengerjakan tugas. Saya mau pulang kan? Oh, nah di sini. Ayah, kalau mayit tidak memiliki keturunan, dia asobah. Kalau mayit memiliki keturunan perempuan, ayah 1/6 plus asobah.
ayah jika bersama keturunan laki-laki dia cuma 1/6. Jika tidak ada keturunan asobah. Jika ada keturunan perempuan 1/6 plus asobah. Jika ada keturunan laki-laki ayah cuma dapat 1/6. Keturunan perempuan yang duanya. Ya. Silakan. 3 menit selesai. Oh, ini pelayu, Pak. Ini pelayu. Yang mana? Saudari. Oh, nomor 1. Oh, nomor 1 lah ya, mana? Nomor 1. Nomor 3 Wahyu nomor 1. Nomor 1 itu muda. Iyalah, Iya. bisa nomor 1, nomor 3. Gaya sebagus. Wahyu nomor 1 ya. Ya, Oh, Wahyu nomor 1, nomor 3. Ya. Aman sama saudari kandung. Istri. Istri berapa? Itu di belakang. 8. 1/8. Kenapa 1/8? Karena dia punya anak. Mana? Saudari kandung. Oh, ini kan 3 kan? Karena dia punya anak 1,5. Ya, istri asobah. Terus pokok masalah. Oh iya. Pokok masalah 16. berarti 16. 8 aja. Hah? Jelaskan. 8. Oh, buatkan jalan. Kenapa 8? Karena ini kan sudah ada nih tinggi nih, berarti ini kan kali 4 aja nih, 2 kali 4 kan 8. 2 itu bisa dibagi 8 bisa bagi 2. Dia bagi 2, Gitu ya. kan. Kan gampang aja, Bah. Oh, belum cek sih. Oh, Iya kan di depan tulisannya. Oh, cuma tidak betul. langsung ditanya nih. 8. Pak Ahmad, Ya, nomor 2 kah? langsung ya. Sama dengan Bapak. Ini ya. Sama dengan Bapak. Kan? Bapak Matiwan. Berarti sini Terus Bapak nanti. 1. Ini 4. Ini sisa 3. Gitu kan? 3 itu bisa bagi 2 enggak? Bisa. Nah, itu. Naikkan apa nama bahasa? Naikkan lagi. Yang mana yang dikali? Yang mana dikali? 3 kali 4, 12. Dari mana 3 kali 4? 2. 8. Ini kan bisa nih. 3 kali 4 nih. Kenapa 3 kali 4? 4 tuh jatah siapa? Betul ya. 8. 2 kali 8. Terus aku mungkin. Aku suka kalau diturunsi kuku mah kok. Karena kan yang belum kebagi 2. Berarti 2 kali 8. 3 bisa enggak bagi 2? Nggak bisa. Nah, yang enggak bisa dibagi itu yang mana? 3 ya, Pak. Nah, jumlah yang dibagi itu. 2 orang. Ini. Bukan, itu kan yang membagi. Yang dibagi itu yang mana yang dibagi? 2. Mana yang 2 yang mana? Yang 2 yang mana? Ini setengahnya kan? Bukan nih. Saudara. 3 ini untuk siapa juga? Yang 3 ini untuk siapa? Astagfirullah. Ini ada 2 sama ya. Allahu Akbar. 3 untuk siapa? Tiga ini. Untuk saudari, nggak bisa kan 3 kali 2. Ini 3 bagi 2 ini nggak bisa. Nah, Berarti akhirnya? dinaikkan. Yang mana yang dinaikkan? 2. Ah, jumlah- 8 jadi Ah. 16. Bisa tuh kan? Ya, coba lah, Pak. 16 ini kali 2 dapat 2, ini kali 2 dapatnya 8. 8 sisa 6. Berarti ini ada 6 di sini. Nah, ini 6 bisa enggak bagi 2? Bisa, dapat Bisa, 3. selesai. Bis. Wahyu nomor 1 yuk. Kali balik. Yuk, sebentar yuk. Sini kau yuk. Ah. Coba tengok. Kita ini langsung ambil nomor susah apa jalan ini langsung dari awal nih, hai. Nah, udah awal nih. Yang lama aja masih Mana bukan juga. Kalau gitu enggak lah ikut-ikut kita. Paman asobah. Pokok masalah. 8 bagi 2 bisa enggak? Ambil yang paling besar. 8 bagi 8 berapa? 4. Masa 4? 1. Bu, hapus dulu 4 tuh, hapus dulu 4 tuh. Ah, 1.
8 bagi 2. 8 bagi 2 itu yang mana juga? Ayah. 4. Sisa berapa? 4 tambah 1 berapa? Sisa 3. Nah, tulis 3. Selesai. Aman. Aman asoba kan. Ayo Jin. Bisa lah. Lama. Pak Ruslin apa nama maju nih? Oh, Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad silakan. Baru enggak mau. Sedangkan hitungan sulit tidak bisa. Spidol. Nyampe kayak tadi, Mas. Ya, jumping. Ah. Ini pemain lama dulu. Ini konsultan Bang. Kacang-kacang jadi. Yang panjang. Jangan dikasih anu ya. Suami dapat berapa? Masa dinaikin loh. Suami dapat 1/6. Ini enggak pakai. Ah, tunggu dulu. Si Wahyu nih keliru nih. Salah itu. Nanti Wahyu nanti. Oh, nanti Pramat dulu selesaikan. Wahyu itu salah. Nah, suami dapat berapa? 1/6. Mana ada suami itu 1/6? Ini sama seperempat kali. Hah? Suami itu setengah sama seperempat aja. Setengah. Bukan seperempat, Mas. Suami, ayah, Suami dapat 1/4, Mat. Karena ada anak, Mas. Berarti ada Iya enggak? Iya. 1/4. Seperempat. Kemudian Ayah. 1/6. Ayah 1/6, Mat. Kalau ayah betul. 6. 1/6 aja. Ya. Ya. Plus asoba. Kenapa plus asoba pula? Berhenti jangan dulu. Enggak ada. Itu ada anaknya Mas, Mat. 2/3. 2/3. 2/3 enggak Ya, 2/3 kan 2 anak kan. Lupa kan nulisnya. Saudara kandung. Saudara kandung. Sobe. 2 kali. Oh, aduh. 2 kali 4. Soba. Maju. Maju nih. Karena ada ayah. Soba. Hah? Soba. Saudari batu perempuan. Ya, khilaful ulama sudah deh. Ayang mana? Orang bilang maju karena ada ayahnya. Nah, dia enggak punya keturunan. Ada Ada. Keturunannya putri, bukan laki-laki. Syaratnya kan laki-laki kalau di mana. Tapi ayah juga bisa menggunakan maju kan. Oh iya, Mak. Maju pasti Maju, Mat, maju. Maju. Jadi pokok masalahnya, aku lihat sendiri pokok masalahnya. Ayah itu oke sudah ya. Suami 1/4 karena Karena ada anak. ada anak. Ayah? Ayah 1/6. Kenapa 1/6? Plus asoba. Kenapa ndak asobah dia? Sisanya, Mat. Belum tak jawaban dulu. Ayah itu ayah kalau dia tidak punya keturunan asobah. Kalau keturunan perempuan, kalau keturunan perempuan 1/6 plus asobah. Kalau keturunan laki-laki 1/6. Oh, keturunan laki-laki. 6 plus asoba. Nah, masalah apa tuh, Mat? Ya. Masalah. Oke, ada 4, ada 6, ada 3. Ya, 12, Mat. 18. Yang dua tuh yang melawan 2 putri itu. Hah? 2 putri itu nah. Kan 2/3 tuh. Ini. Nah, ini Pak Ahmad. Ya. Antara 6 sama 4 tuh dulu. 6 kali 2 berapa? Nanti lo. Hah? 12 kali 3. Nah, itulah sudah pokok masalahnya. 36. Enggak, 36 pada atas ya. Pokok masalahnya 36. Saya hapus 12. Tanya mau 36 dari mana kamu? Nak? Oh, enggak, betul. 12 saja karena 6 sama 3 bisa. 12. Semuanya bisa. 12. Karena 6 sama 3 bisa. 3. 6 sama 3. 3 ya. 3 dari mana? Ini. 12, Pak. 12 bagi 4. Dari seperempatnya itu bagi 4. Oke, lanjut. Ayah berapa? Sisanya Dua. berapa? Ayah dulu. Ayah. 12 bagi 6. 12 Itu yang bikin 12 bagi 6. Soba. Apa 1/6 dulu? Nanti baru asobanya setelah dibagi ke putri. Nah, 2 itu mah. Hah? Udah di bawah. 12 bagi 6. 2. 2. Ya, 2. Terus 2/3-nya 12 itu berapa? Sisa lah, sisa. 12. Masalah apa? 7. Jangan dulu, 2/3 dari 12 dulu. Oh, 3 ya. Cobain. 8. Terus Nah, baru Ya kan? ini dapat asoba. 2/3 8. Sekarang dihitung 8 tambah 2, 8 tambah 3 berapa? 13. Ah, tulis 13, namanya aul. Nah, yang 12 diganti. 12 13. Ya, diganti 13. 13 ya. Nah.
ayah yang tadinya 1/16 asobah selesai, tidak ada sudah. Nggak ada sudah berarti. Sudah tidak ada. Jatahnya. Tidak ada sudah. Ah. Oh, aul namanya ya. Aulnya ya. Ya. Aul. Aul itu berarti naik jadi satu. Kalau kurangnya yang tadi. Aul itu Itu lagi bisa jadi naik 1, bisa naik 2. 2/3 kan bisa dibagi. Oh, sudah kan dari ini ya? Aul 8 bagi 2 bisa. Nah, mana? 8 bagi 2. Oh iya, yang Bagi 2 4. Ah. 4 berarti. Masing-masing 4. Oh, jangan marah apa kamu? 4 ya. Oke. Lanjut. Habis. Aul. Aul itu bisa naik. Dia naik. Aul itu dia naik, enggak dia tidak turun. Oh. Kalau turun lain. Aul artinya naik. Aul itu besar di apa namanya di pokok masalah, tapi pendapatannya kecil nanti. Yuk perbaiki yuk. Istri itu mah 1/8. Istri Istri sendiri. seperempat. Istri itu seperempat. Istrinya nggak ada anak. Ustaz, tapi buat anu Ustaz, buat ringkasan buat ini enak. Kalau yang terlambat ini kan enak. Oh. Ada ringkasan gitu kan. Jadi apa kontrolnya? Jadi kita terlambat ini bisa ngikut Pak. Padahal ini nengok-nengok aja. Yang lama aku tidak nengok-nengok. Tuh paman asobas. Tapi si Ahmad Enggak, setengahnya itu setengah dari 4 berapa? 4 bagi 2 berapa? hitung itu dia. 2. Paman 1, sip, selesai. Ini dulu ya, nanti setelah itu kita tambah lagi. Ah, belum paham? Boleh antum jelaskan lagi Ustaz. Ini. Ya, Dari salah satu. diulangi lagi ya. Ya, antum jelaskan. Saudari, oh tulis dulu lah. Jadi Bapak mau nulis. Oke, ringkasan. Saudari kandung itu berhak bisa mendapatkan setengah harta dari keluarga saudaranya yang meninggal atau saudarinya yang meninggal dengan syarat Saudari kandung bisa berhak ya bisa mendapatkan setengah harta dari saudara atau saudarinya yang meninggal dengan syarat pertama saudari kandung itu tunggal, tidak ada saudara yang lain, berdua aja berarti. Nah, 2. Yang kedua, si mayit tidak memiliki keturunan. Si mayit tidak memiliki keturunan. Penjelasannya, kalau mayit memiliki keturunan laki-laki, namanya keturunan tidak mesti anak, cucu bisa jadi. Saya punya anak, ternyata anak saya duluan meninggal semua, tapi saya punya cucu dan anak saya. Begitu saya meninggal, itu namanya keturunan juga. Nah, jadi keturunan itu tidak mesti anak, dia ke bawah cucu. Yang penting hitungannya dari anak laki-laki. Hitungan cucu itu yang di bawah laki-laki. Cucu dari perempuan tidak dihitung. Nah, itu bukan dianggap keturunan. Kalau si mayit memiliki keturunan laki-laki, kalau keturunan laki-laki, maka saudari kandung mahjub, tidak dapat. Syaratnya itu aja, keturunan laki-laki mahjub. Kalau si mayit memiliki keturunan perempuan, 1 orang kah, 2 orang kah lebih, saudari kandung mendapatkan asobah, sisa. Ya. Jadi karena karena ada keturunan perempuan tadi, maka saudari tadi dapat sisa asobah. Kalau yang meninggal punya keturunannya, Ya, yang meninggal punya keturunan perempuan. Kalau keturunan laki-laki, mahjub dia. Saudari kandung tadi terhalang karena ada keturunan laki-laki, tidak dapat dia. Tapi kalau keturunan perempuan masih dapat dia. Tapi tadi asobahnya bukan asobah banyak, asobah sedikit. Kemudian si mayit tidak memiliki ayah, artinya ayah mereka sudah tidak ada. Kalau ayah mereka masih ada, contohnya seperti mana nih? Tidak ada sini ya. Mana dia? Nah, nomor 2, contoh nomor 2. Karena ada ayah, ayah itu memahjubkan saudari.
Mau dia saudara laki-laki kah, saudara perempuan kah? Kalau ada ayah, terhalang. Nah, jadi ayah yang ngambil. Nanti ayah yang ngambil asobahnya. Nah ini contoh. Ayah itu 1/6 plus asobah. Jangan langsung dikasih asobahnya semua. Kasih dulu 1/6. Nanti sudah dibagi masih ada sisa, baru kembalikan ke ayah. Nah itu untuk malam ini. Nanti ke depan malam Rabu depan itu tambahan syaratnya lagi. Nah ini penjelasan tugas. Suaminya meninggal, ada istri, ada satu saudara kandung, satu paman. Istri dapat 1/4 karena tidak punya keturunan, tidak ada anak. Jatah istri itu cuma 2, kalau tidak 1/4, 1/8. Itu aja, tidak ada yang lain. Istri itu tidak ada 1/3, tidak ada 1/6, 2/3, tidak ada. Mau istrinya 1, mau istrinya 2, mau istrinya 3, mau istrinya 4, jatahnya cuma kalau tidak 1/4, 1/8. Kalau kapan istri bisa dapat 1/4? Kalau suami yang meninggal tidak punya anak. Kok tidak punya anak? Artinya gini, mungkin aja dia duda nikah sama cewek perawan, nikah lagi. Si duda tadi tidak ada anak, meninggal. Ya istrinya tadi tetap dapat 1/4. Kalau suaminya meninggal punya anak, istri 1/8. Karena si suami meninggal tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Saudari kandung, karena si yang meninggal tidak punya anak, maka saudari kandung dapat 1/2. Paman asobah. Pamannya asobah. Kalau suami kan meninggal, istri tinggal, enggak? Ya. Tapi saudara dia punya anak, 1 laki 1 perempuan. Apakah dia tetap 1/8 dia dapat? 1/8. Contoh, saya punya istri 4 orang. Contoh istri saya punya istri 4 orang. Saya punya istri 4 orang. Saya cuma dapat anak dari istri pertama. Istri kedua, ketiga, keempat tidak punya anak. Tetap jatah mereka itu 1/8 semua. Nanti 1/8 itu dibagi 4. Ya. Tapi untuk anak dulu kan? Hah? Enggak, iya pokoknya jatah istri itu 1/8, 1/8. Tapi kan pembagiannya anak dulu kan? Oh enggak, nanti kan ke bawah tuh nanti anak kan nanti anaknya lagi. Pokoknya jatahnya istri itu 1/8. 1/8 itu dibagi 4 orang. Iya dibagi 4 orang. Ya. Kalau dia punya anak, 1/4 anaknya tuh. Kan kalau dibagi berarti anaknya dulu dibagi atau istrinya terus lagi? Sama-sama. Oh sama-sama seperti ini, sama-sama. Nanti kalau dapat sudah umpamanya tadi istrinya itu yang di sana istrinya 8, istrinya 4 ya, istrinya 4. Tetap jatah mereka 1/4. Dapat berapa? 1/4. Dapat 1 bagi 4 tidak bisa. Nanti tasheh masalah namanya. Nanti kita itu tasheh. Ya. Contoh yang kedua, ada istri meninggal, ahli warisnya suami, ayah, 2 putri kandung, 2 saudara kandung. Dalam kasus ini ada ayah, ada saudari. Karena ada ayah ini memahjubkan saudari, maka saudari tidak dapat. Dia mahjub. Saudari ini biar laki-laki biar perempuan tetap Ya? tetap mahjub dia. Karena ada ayah. Mau dia laki mau perempuan, kalau ada ayah mahjub. Ya. Pas kita mau bagikan, wah ada laki-laki tidak bisa. Berarti apa gitu? Tapi masih ada ayah, masih ada bapak. Ayah tidak ada, tapi masih punya anak laki-laki. Anak laki-laki lebih berhak. Ya. Anak sama ayah itu memangkas yang di kiri kanan. Ayah itu memotong yang di atas, memotong kiri kanan. Anak memutus yang di bawahnya sama yang kiri kanan. Kalau laki-laki kan? Ya, saya meninggal. Saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya itu menghalang saudara saya. Ya? Enggak mahjub. Karena ada anak saya laki-laki. Tapi kalau cuma anak perempuan, masih ada hak mereka. Kalau yang 4 tadi misalnya si Rahman nih kena bini 4 kan. Nah, yang bini pertama nih punya anak. Dan yang saya bilang tadi kan. Nah, apakah 4 nih membagikan harta untuk satu anaknya atau yang istri pertama aja yang mengasihi? Siapa yang meninggal dulu? Suaminya. Tinggal istri. Kan istrinya 4. Ya. Yang pertama punya anak, yang lain tidak punya anak. Ya. Nah,
Yang dibagi ini siapa? Apakah Semua, empat itu. Ya. Kalau istri yang pertama Pokoknya mereka berempat ini gabung dapat 1/8. Nanti 1/8 tuh bagi rata mereka. berarti bukan cuma istri pertama. Bukan istri pertama aja. Jadi kalau masalahnya nanti kalau semua istri punya anak, nah itu yang banyak itu hitungan. Wah, itu yang banyak dibagi-bagi. Kalau misalnya uangnya 100 juta, bagilah 4 orang. Kalau misalnya gitu, 100 juta. Ya, Datanya bagilah bagilah 4 orang itu. Ya. Tapi kalau istrinya 100 juta untuk dia sendiri. Nah. Contoh yang ketiga, ada istri, ada putri, ada saudara kandung. Nah, ini contoh saudara kandung ini asobah bersama keturunan perempuan. Ya, itu. Yang tidak bisa dimahjub, yang tidak bisa dihalangi, suami atau istri. Ini otomatis tidak ada yang bisa ya kan? Suami atau istri. Kemudian anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. 5, 6 ini tidak bisa. Tidak ada yang bisa memahjubkan. Ayah memahjubkan kakek, ayah memahjubkan paman, ayah memahjubkan saudara. Begitu juga putra. Putra itu memahjubkan cucu, memahjubkan saudara, saudara artinya paman sama om-omnya ya. Kemudian dia memahjubkan juga acil tantenya, memahjubkan samping-sampingnya, julak-julaknya semua. Pokoknya sana kanan kiri terhalang. Tapi kalau punya anak perempuan, nah ini masalah. Anak perempuan, saya meninggal, saya tidak punya anak laki-laki, anak perempuan aja. Masih ada sisa harta, dicari. Punya saudara laki-laki ke saya? Ada, tapi sudah meninggal. Dicari lagi, saudara laki-laki itu punya anak enggak? Anaknya laki-laki. Syaratnya harus laki-laki, bukan saudara perempuan ya, bukan saudara perempuan, bukan anak perempuan. Ada anak laki-laki. Dapat dia, berarti sepupu keponakan saya. Kalau saya tidak punya saudara, tidak punya keponakan, dilihat ke atas. Bapak saya punya saudara laki-laki kah? Nah, paman saya. Kalau tidak ada paman lagi dilihat, kakek punya saudara kah laki-laki? Muhammad lagi bingung nomor 2. Perempuannya saya. Kan Ustaz, 13 tuh kan 12. Yang mana? Gitu. Terus kenapa dia dikasih 13 Ustaz? Jadi gini, suami 1/4, ayah 1/6, putri 2/3. Oke. 6 sama 3 masuk. 6 sama 4 itu kan namanya tawafuk binus. 6 kali 2, 12. 12 bagi 4, 1/4-nya 12 berapa? 3, oke. 1/6-nya 12? 2, oke. 2/3-nya 12? 8, ditambah 3 tambah 2 tambah 8 berapa? Oh, tambah itu. Ya, 13. Pokok masalah pertama tadi 12. Karena lebih besarnya hasilnya dinaikkan dari 13 dari 12 jadi 13. Berarti nanti membaginya Aul. 3/13. Ya, jadi dia 3/13, ayah 2/13. Gitu. Jadi nanti dapatnya lebih kecil. Padahal kan anak perempuan 2/3. 2/3-nya 13 bukan 8. Kan pasti 8, nah, besar di penyebutan tapi kecil pendapatan. Itulah dia. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang hak, yang benar datangnya dari Allah. Yang salah, yang keliru dikarenakan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un
وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المأنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله المستعان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.